Roma Roma 14 ayat nomor 9. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Entar saya lihat dulu. Ya, jangan menghakimi saudaramu. Silakan. Saya buka ya. Iya. Ya, di sini. Bang Suma. Jangan menghakimi saudaramu. Ya kan, Bang Suma? Iya. Nah, Bang Suma ambil dari ayat 9. Iya. Di sini dia. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, ya, supaya ia menjadi Tuhan. Nah, bisa nggak Yesus hidup kembali tanpa dibunuh? Orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, sekarang bisa nggak Yesus itu? Bisa nggak Yesus di sini itu? Bukan tentang penyaliban, Bang. Iya, bisa tidak Yesus itu bangkit dari kubur menjadi Tuhan untuk Kristen tanpa disalib? Bisa nggak? Oke, saya jawab ya. Bisa nggak Yesus bangkit dari kubur tanpa disalib? Yo, saya nggak ada kalimat seperti itu soalnya. Jadi saya nggak mau membuat satu narasi yang tidak tercatat. Aduh. Nggak ada kalimat yang masalah. Kalau di sini Bang Suma tadi kan membahas Yesus kalau tidak disalibkan, itu kalimat Bang Suma. Kalau tidak disalibkan maka kita tidak bisa selamat. Kristen tidak bisa selamat. Iya, memang. Coba Anda baca Filipi 2 itu. Dengan ayat yang tadi Bang Suma kasih, kita sudah lari dari 1 Korintus. Di sana tidak membahas tentang penyaliban, tapi tentang kebangkitan. Nah, bisa nggak bangkit tanpa salib? Loh kan iya, tapi tidak ada kalimat disalib, ngapain ditambahkan? Astagfirullahaladzim. Tentang kebangkitan. Ya Allah ya Karim. Tentang kebangkitan, Bang Suma. Kalau begitu kau coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Ini saya melatih Bang Suma untuk bisa meletakkan satu kalimat, satu ayat itu pada saya pula yang dilatihnya nih posisinya. Kau baca Filipi 2 coba. Gitu loh. Filipi 2 kau baca nomor 6 sampai nomor 10 atau nomor 11. Gitu. Oten. Satu Filipi lagi, lari lagi ya, satu Filipi ya. Bukan lari kuclu, kamu kan minta kata salibnya. Satu Filipi berapa? Kamu kan muridnya Paulus. Orang yang suka melilit lidah. Filipi 2. Filipi 2 nomor 6. Bukan sabar, saya nggak main-main kalau saya lagi menjelaskan. Saya buka live ini bukan untuk nipu orang. Santai dan ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini membahas tentang merendahkan diri. Banyak kali alasan kau, baik kali air lurumu. Filipi 2 kau baca, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 10. Oke, nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Maaf, saya lupa. Saya harus tunjukkan data. Nanti dibilang saya nipu lagi Bang Suma. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti menjadi sama dengan manusia. Ya, di ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kayu salib, ada kan? Nah, ya. Ada kan? Oke, saya jelaskan ada enggak? ini ya. Baca data selanjutnya kau baca. Nomor 9, 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11-nya. Dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi Jadi- kemuliaan Allah Bapa. Jadi Nah, penyaliban tapi itu pada hari- bermanfaat banget nggak? Penyaliban itu bermanfaat banget nggak? Ini dibahas tentang ketaatan, Bang Suma. Supaya dalam nama Yesus bertekuk Ya. lutut segala apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk itulah dia taat sampai disalib. Supaya Makanya saya mau Astagfirullah. menjelaskan kepada Bang Suma tadi, Bang Suma potong. Jadi apa Ini fungsi akibatnya. salib? Dengar, apa Saya jelaskan, fungsi Kak. salib berdasarkan Filipi 2? Supaya apa? Saya jelaskan. Disalib supaya Tadi. apa? Makanya saya selesai dulu, Bang Suma. Nanti Iya. Bang Suma Ingat pertanyaan saya. poinnya nggak Ingat dapat. pertanyaan saya. Yesus disalib supaya apa berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Oke, saya mengerti ya. Tadi kan saya sudah tunjukkan Bang Suma data tuh. Iya, Yesus saya yang disalib. tunjukkan, Anda cuma membaca. Loh, tadi Cerita bangku ini. Enggak, saya tunjukkan data yang alasan Yesus mau di Iya, saya yang hakimi itu tunjukkan, loh, Anda Bang itu Suma. cuma membaca. Yang mau dihakimi Ayo. itu saya yang tunjukkan. Nah, Supaya Oke, apa? sebentar. Dia disalib Aduh. supaya apa? Berdasarkan Filipi 2. saya jawab dulu Bang Suma. Bang Suma ini Ya itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang Anda jawab. Jangan ada berkhotbah. Iya. Dia disalib supaya Nah, saya menjelaskan tentang Filipi 2 ini dulu. ya itu di Filipi itu tertulis supaya dalam nama Yesus bertekuk segala apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti dahsyat sekali fungsi salib itu, betul? Sebentar Bang Suma. Di ayat 8-nya, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, Bahkan bahkan sampai mati di kayu salib. Ya kan? Nah, sebentar. Bang Suma, Terus? ini poin titik data Bang Suma kan? iya. Yaitu disalibkan kan? Nah, oke, saya akan menjelaskan. Di sini menerangkan tentang ketaatannya, Iya. Sampai ketaatannya. supaya apa? Kok taat pula? Ketaatan Yesus, dia kan Sampai dia mati mengajarkan- disalib. Sebentar Bang Suma. Ketaatan Yesus ialah mengajarkan kasih, ya kan? Dia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bahkan dia mengajarkan kasihilah musuhmu, ya kan? Apa fungsinya pada salib? saat- Apa dengarin, fungsinya salib di data Iya, ini? ini masuk ke fungsinya, Bang Suma. Supaya Aduh, berat. Bang Suma ini nggak memang bisa diam. berat. Bang Suma yang nggak bisa diam, Bang. Bang Lah, Suma Anda berat. kemana-mana kasihi manusia, apa nyambungnya di sono? Sebentar, Bang Suma akan dapat Penyaliban poinnya. itu terjadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Betul? Saya menjelaskan ini tentang tentang ketaatan. Tentang Yesus ketaatan. itu disalib Sebentar, Bang Suma. supaya Bang bertekuk Suma. lutut semua apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Betul? Saya lagi membahas tentang ketaatan, nanti saya kaitkan dengan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. bisa kasih saya waktu sebentar, Bang Suma. Iya. Sebentar aja. Kamu tinggal akui data yang saya tunjukkan itu. Nggak bisa. Dia turun ke bumi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya sebagai dewa, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba sampai taat, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di atas langit dan di bumi. Betul? Saya jelaskan. Betul tidak? Saya jelaskan, Bang Suma. Betul Biar Bang Suma tidak? paham ayat ini. Betul tidak? Saya jelaskan. Itu Bang Suma. Enggak perlu berdiri. penjelasan, saya bertanya, betul tidak bahwa penyaliban itu fungsi salah Tidak. satunya adalah supaya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada Yesus, betul?
Tidak, karena poinnya bukan ke penyaliban. Mati mi. Ini poinnya tentang ketaatan, bukan tentang penyaliban. Poinnya tentang ketaatan. Astagfirullahaladzim. Saking taatnya Yesus sampai dia taat mati di atas tiang salib. Bang Betul? Suma, bagaimana mungkin Bang Suma lihat ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di sini membahas tentang ketaatan, nasihat-nasihat supaya kita menjadi taat. Ya? Yesus taat sampai mati di atas tiang Sampai salib. Yesus yang Apa taat. fungsinya Yesus? Apa fungsinya Yesus taat di atas sampai salib, disalib? Fungsinya apa, Bang? Dia Satu, taat dalam hal apa ya, dulu kita cari ya, tahu. Taat satu, apa, mengajarkan dalam bentuk ketaatan. apa ketaatan Kedua, itu. Ketaatan tentang apa, Bang Suma? ketaatan Dari tentang ayat ini. penyaliban. Satu. Ketaatan tentang penyaliban, Bang Suma. Jadi taat kepada siapa rupanya? Di sini, makanya Bang Suma kenapa tidak mau saya menjelaskan? Akhirnya Ya Bang silakan Suma Anda juga jelaskan. bingung sendiri. Silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Saya Ingat ya, pendapat dulu. ingat. Kesimpulan saya adalah Yesus turun ke bumi, taat kemudian sampai mati di atas tiang salib. Supaya bertekuk lutut semua apa yang ada di langit dan di bumi. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan beda, saya cuma bertanya, apa fungsi Yesus disalib berdasarkan Filipi 2? Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Itu sudah satu perikop. Apa fungsinya Yesus disalibkan? Supaya bertekuk lutut. Berarti luar biasa sang penyalib Yesus. Tadi saya katakan kepada Anda, di dalam kitab Anda 1 Korintus 15:17 Anda kabur. Di situ tidak ada kata penyaliban. Di situ kebangkitan. Seakan-akan Yesus itu bangkit dari kubur tanpa disalib dulu. Oke, saya ikuti. Anda mau menyesatkan dari sisi mana lagi? Oh, harus ada kata penyaliban. Saya kasih lagi kata penyaliban. Taat sampai mati di atas salib. Saya kasih. Anda larikan lagi. Itu masalah ketaatan. Oke, saya turutin lagi. Sekarang Anda mau menjelaskan apa? Hah? Kasih. Di mana nyambungnya? Gak apa-apa. Saya harus begitu Bang Suma. Dengarkan saya menjelaskan. Oke, silakan. Berarti salib itu mengajarkan kasih. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Kembali ke tema. Kalau begitu penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Buka. Buka, silakan. Bang Suma sudah bisa diam ya, saya jelaskan. Bang Suma di sini membahas tentang ketaatan. Kenapa tentang ketaatan? Yaitu Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Nah, apabila pada saat tentara Romawi ingin menangkap dia, jika dia tidak melakukan kasih itu, Bang Suma bisa lihat di Matius, saya buka ya, biar saya data dulu baru saya bicara. Matius ayatnya yang ke-26. Pasal 26 ayatnya yang ke-53 ya. Nanti teruskan ke 59 ya. 53 nanti baca 59. Bang Suma nih dia besar. Bang Suma dia bisa sabaran orangnya. Bukan, ini bukan gereja. Ya sebentar. Baca nanti 59 ya. Jangan kau enggak baca. Lima tiga ya. Nanti habis ini saya bertanya dulu Bang Suma. Ya. Ya, di sini Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, ini perkataan Yesus, apa kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, di sana
59, kau baca 59. 59. Waduh, Bang Suma bawa data, saya yang baca lagi ini. Iya, Anda baca 59-nya supaya klop dengan yang Anda tunjukkan tadi. Enggak sama, ini perikopnya Ya, berbeda. Iya, baca aja dulu. Ya, oke. Imam-imam kepala itu, imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Supaya ia dapat dihukum mati. Ya. Ini sudah berbeda. Ini Yesus sudah ditangkap, sedangkan yang ini Yesus baru mau ditangkap, Bang Suma. Ya. Yang di ayat 53 ini. Jadi Yesus baru mau kesaksian palsu. Sebentar, saya loh, baru buka data, Bang Suma nggak kasih saya ngomong ini. Jadi untuk membunuh orang benar, Aduh. mereka butuh melakukan kesaksian palsu kan? Untuk membunuh Yesus kan? Untuk menuduh Yesus. Nomor 4-nya? Tuduhan-tuduhan tidak Coba benar. nomor 4-nya, coba nomor 4-nya. Itu dilakukan oleh orang. Coba nomor 4-nya Anda baca. Berani nggak Anda baca nomor 4-nya? Aduh, Baca. Bang, Please. Kenapa Please Bang baca Suma nomor 4. Tidak kasih saya kesempatan Enggak, supaya menjelaskan klop. ini. Coba. Baca nomor 4-nya. Berani nggak? Berani dong. Aduh, Kan tunggu Anda yang sebentar Bang Suma. Nanti Iya, Anda kan yang punya kitab. lompat-lompat Berani tidak dong baca punya. nomor 4-nya. Berani nggak baca nomor 4-nya? Iya, tapi lompat-lompat. Ini perikopnya sudah Bukan. beda, Itu Bang. kaitannya tadi itu, Bang. Coba Anda baca nomor 4-nya. Gimana kaitannya Bang Suma? Coba. Sebentar, saya bawa dari sini. Iya. Saya bawa dari ini ayat 53. 53. Bang Suma bawa dari ayat berapa? Ini sudah perikopnya. Tadi 59, Yesus sekarang dihadapkan Mahkamah Agama. Yesus dihadapkan Mahkamah Agama. Oke, sekarang nomor 4. 9. Sekarang nomor 4. Lompat jauh sekali nih Bang Suma. Sekarang Tidak, nomor 4 saudara. lagi. Tidak. Itu satu bab itu. Nah, ini kan Yesus Nomor ditangkap. 4-nya dulu. Mulai Nomor dari 4. 47. Iya, nomor 4-nya Yesus, dulu. Nomor 4 supaya apa lagi? supaya kita lihat akarnya di mana. Gitu loh. Nah, ini di Taman Getsemani, Iya, nomor 4-nya. ya kan? Ya, itu runutannya. Makanya ini temanya Ini kita nih, eksekutor salib. Petrus akan Menyangkal. Yesus. Ini Iya. nubuatan, Iya. belum Oke. terjadi. Nah, nomor 4. Ini karena belum terjadi penyaliban. Penetapan perjamuan malam. Ini Iya. perjamuan malam ini. Iya, Masih nomor jauh 4. ini, belum terjadi. Belum terjadi. Penetapannya. Nomor 4-nya. Malam terakhir perjamuannya. Iya, Nah. perjamuan terakhir. Di sini Yesus Paskah. makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, ini makan Ya, Paskah. nomor Pertemuan 4-nya. terakhir, ya. Ini Yudas Berkhianat. mengkhianati Yesus. Oke. Ya. Nah, nomor 4. Ini apa lagi? Terus aja terus. Nah, nomor 4-nya Anda baca. Yesus diurapi. Nah, nomor 4 Anda baca. Di situ apa lagi nih? Nomor 4. Kalau nomor 4, Baca dulu. pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, Ya. rencana untuk membunuh Yesus. Siap. Nah, berarti di sini baru mereka lagi membuat rancangan. Ya, nomor 4-nya baca orang dong. Untuk menangkap Yesus. Nomor Di ayat keempatnya dimulai dari ayat 1, tapi dicomot di ayat 4 ya. Ya, Ya, silakan. tempatnya. Dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Oke. Jadi tipu muslihat dan Lantas kesaksian. kapan saya Enggak, menjelaskan, tunggu. Bang Suma? Jadi sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Berarti saya lupakan yang ayat yang tadi saya sampaikan. Sabar dulu, nggak ada hubungannya itu. Jadi Loh, dengar Bang dulu, Suma dengar dulu. gimana Kan cara endingnya diskusinya? nanti disalib tuh. Endingnya disalib. Jadi Nah, tapi tipu Bang Suma, muslihat. Dengar saya dulu lagi dong. menanggapi Dengar dulu Bang dong. Suma Dengar tadi dulu. jawab. Jadi karena tipu muslihat, karena kesaksian palsu, karena iblis merasuki Yudas, karena dengkinya orang-orang Yahudi terhadap Yesus, maka terjadi penyaliban. Kalau mereka tidak bikin kesaksian palsu, kalau mereka tidak bikin tipu muslihat, kalau mereka tidak sepakat membunuh, kalau iblis tidak merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat, maka sia-sialah kepercayaan Kristen dan Kristen masih tetap ada di dalam dosa. Maka
mereka yang melakukan tipu muslihat, mereka yang melakukan kesaksian palsu, mereka yang merasuki Yudas adalah pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Jawab. Ini Bang Suma, pertanyaannya bagaimana? Saya baru baca, nanti sebentar saya ikuti ini lagi. Saya baru tunjuk data, Bang Suma udah tunjuk data yang lain. Saya nggak jadi jelaskan lagi. Langsung di puncaknya Bang, Yesus disalib dari Ya, hasil bagaimana kesaksian kalau Bang palsu, Suma, dari hasil tipu bagaimana muslihat, mungkin dari hasil saya pengkhianatan bisa menjelaskan Yudas, kepada Bang dari Suma hasil kalau Bang Yesus Suma nggak kasih saya waktu. Yudas dirasuki iblis, maka terjadi penyaliban. Dan Paulus mengatakan, sia-sialah kepercayaan kamu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Berarti penyaliban ini sangat bermanfaat. Dengan kata lain, tipu muslihat dan kesaksian palsu serta kerja iblis merasuki Yudas adalah hal yang sangat bermanfaat bagi keselamatan aliteng. Betul? Tidak betul. Tanpa penyaliban ada kebangkitan. Itu adalah Tunggu dulu. fitnah yang nyata. Tunggu dulu. Tanpa penyaliban ada kebangkitan atau Sebentar. tidak ada? Itu adalah fitnah yang nyata ya. Saudara, saya ingin menjelaskan. kamu yang membaca datanya, kamu yang membaca dalilnya, kau bilang saya fitnah. Paulus merangkum 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu, kepercayaanmu, dan kamu masih tetap di dalam dosa. Berarti orang Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Selain kepada iblis dan para pelaku yang melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu. Ayo. Jadi data-data yang Anda sajikan tadi, ya, itu adalah data yang mewajibkan Kristen berterima kasih kepada syaitan, berterima kasih kepada pelaku kejahatan, pelaku tipu muslihat, pelaku kesaksian palsu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kalian. Ini sebenarnya kita diskusi Bang Suma atau kita ngapain ini Bang Suma? Bantah data saya. Apakah pelaku penyaliban Bagaimana itu, saya dengar, bisa membantah, Bang apakah Suma, pelaku kalau penyaliban saat saya itu, ngomong, dengar, Bang Suma apakah udah nggak mau. pelaku penyaliban itu pahlawan Bang Suma, atau penjahat? Dari tadi loh itu. santai aja Bang Suma, saya tidak akan menjebak Bang Suma, itu tidak akan. Santai Bang Suma. Memang tidak bisa kau jebak saya, Bang. Saya orang berakal, saya bukan Kristen. Oke Bang Suma. Kasih waktu ya. Ya, silakan Anda menjawab dengan menggunakan data. Saya jelaskan semua. Dengar, bahwa pelaku kejahatan itu adalah pahlawan untuk Kristen atau penjahat. Silakan. Kalau dia penjahat, apa alasannya Anda mengatakan dia penjahat? Kalau dia pahlawan, apa alasannya kalau Anda katakan dia pahlawan? Kalau saya mengatakan bahwa yang melakukan penyaliban, melakukan tipu muslihat, dan iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk Kristen. Datanya 1 Korintus 15 nomor 17, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11. Tanpa penyaliban nih, tanpa penyaliban tidak ada keselamatan dan sia-sialah kepercayaan saudara. Di Filipi berapa tanpa penyaliban itu? Itu tadi Filipi 2 yang Anda baca tuh, yang Anda plesetkan jadi ketaatan. Kalimatnya tidak seperti itu Bang Suma. Tanpa penyaliban manusia. Tanpa buka ya. Apakah seperti Bang Suma bilang? Filipi berapa? Filipi 2 ya. Di Filipi itu, di Filipi itu tanpa penyaliban. Bahlul juga ini. Ada nggak OTN lain? Kalau ini lemparkan ke neraka aja ini. Jangan. Saya tidak suka orang pembohong penipu kayak. Semua panik ini. Mana. Kok ya saya jadi panik? Yang terdakwa kamu, kok aku yang panik? Mana? Filipi 2 nomor 6. Ya, nomor 7, nomor 8 tadi sampai nomor 11. Tanpa penyaliban. Coba. Di mana kalimat tanpa penyaliban ini? Kok dicari tanpa penyaliban? Kan di situ dikatakan bahkan sampai taat di atas salib, agar supaya dalam nama Yesus
Seluruh Tanpa apa yang ada di penyaliban, langit dan di bumi bertekuk Kristen lutut. tidak selamat. Mana Astagfirullahaladzim. kalimatnya ini? Mana kalimatnya ini? Ayo Tanpa OTN yang lain penyaliban, silakan Kristen diganti tidak ini, selamat. memalukan kalian ini kalau masih bertahan Ya, di bawah. jangan gitulah Bang Suma. Ya, Anda jangan plesetkan apa yang saya ucapkan itu seakan-akan Anda merasa menang karena tidak ada ucapan itu. Kalau yang Anda katakan itu tanpa Kalau nggak ada kan jangan penyaliban, ditambah-tambah Bang Suma. saudara, itu saya bilang 1 Korintus 15:17. Tanpa Iya, tidak ada kebangkitan, kalimatnya begitu. tanpa kebangkitan. Itu tanpa kebangkitan. Nah, bisa ndak Yesus bangkit tanpa salib? Tadi Anda bilang tanpa penyaliban. Itu tertulisnya di Kristen dalam tidak selamat. Filipi 2 Ya, nomor Filipi 6, 2. nomor Mana ada 7, nomor kalimat tanpa 8. penyaliban Kristen Di- tidak selamat? Mana kalimatnya? Saya buka lagi nih. Anda menghabiskan Mana kalimat? kesabaran saya. Anda ke bawah aja ke neraka. Jangan gitu Bang Zuma. Kau colok pantat pendetamu sana. Ya sayang, kasih. Bisa buatkan abad deh. Ayo silakan saudara Kristen yang sedikit enggak licik seperti setan yang tadi itu kan iblis. Yang saya hadapi tadi itu iblis. Iblis tidak mau ketahuan. Iblis tidak mau dibongkar kejahatannya. Saya kasih data, dia tolak. Di situ dikatakan mana penyaliban. Kan tidak mungkin bangkit kalau tidak disalib dulu. Makanya saya kasih data Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dibantah terus. Ya karena memang materi ini adalah materi yang mengobrak-abrik jantung pertahanan setan. Halo, selamat malam. Malam Bang, saya salah masuk room kayaknya ya, saya muslim Bang. Oh, Cuman alhamdulillah. ada Masya Allah. sedikit, alhamdulillah Bang. Cuma sedikit berbagi aja Bang, mungkin saya lihat bahwa luar biasa Bang. Pemikirannya, pengetahuannya terhadap hal-hal agama dan lain sebagainya. Tapi ya kedepankanlah hal-hal yang bijak Bang. Karena di atas daripada kebenaran itu adalah bagaimana bersikap bijak untuk bisa menyikapi perbedaan yang ada. Mungkin itu aja Bang. Termasuk terhadap iblis juga kita harus bijak. Menurut pandangan saya, manusia sejatinya kebenaran itu hanya milik yang maha kuasa, sementara Oleh manusia- karena itu kalau kebenaran itu hanya milik Allah, kita manusia nggak boleh menegakkan kebenaran itu. menyampaikan, kita dianjurkan untuk menyampaikan. Iya, tapi Allah mengatakan perangilah. Faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudara setan. Dengan cara apa kita merangi saudara setan? Itu juga Bang, dalam artian bahwa kita tidak bisa menilai siapa sih yang setan sebenarnya, kan seperti itu. Oh ya, berarti mungkin Anda setan ya. Saya nggak tahu. Mungkin Terima Anda. kasih, Bang. Iya. Saya takut dengan Maaf. setan yang menjelma jadi orang bijak. Maaf. Jelas-jelas kafir dan tidak tahu yang mana setannya. Mungkin Anda kali ya. Saya keras terhadap pembela kejahatan. Ya, Meskipun- selamat malam, Zuma. Malam, iya saudara Zagi, bisa buka kamera? Bisa dong. Ini penonton ada 6.000 orang nih ya, lebih ya. Iya. Saya mau lihat Zuma kuat berapa lama mas saya nih hari ini. Ah, terserah bang, terserah. Kalau saya Oke. udah ngantuk, saya biasanya kamu udah ngantuk gimana sih Zuma nih? Yesus Anda aja tidur bilang bang, tadi. Yesus aja tidur, Anda bilang tadi, ya kan? Yesus aja tidur bang. Tunggu sebentar. Anda bilang tadi, berarti iblis itu pahlawan. Iya, bagi Kristen kan? Itulah karena Anda terlalu, maaf ya, terlalu BODOH. Oh, Jangan kalau dibilang begitu, gitu. kalau begitu bang, Oke. kalau begitu, Saya jawab dulu. Saya kalau jawab, begitu, saya jawab. ada nggak keselamatan Saya di jawab. Kristen tanpa Oke. upah, tanpa Saya jawab pakai upah dalil ya. yang diberikan kemudian oleh iblis? Oke. Saya jawab pakai dalil ya. Silakan. Oke. 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 2 Ayat nomor 7 dan 7 dan 8. 8. Ya, silakan Anda baca. Perhatikan baik-baik ya. Ya, silakan. Ya. Mm-mm. Tetapi yang kami beritakan ialah Iyalah. hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, Hmm.
yang Apa itu? sebelum dunia dijadikan. Heeh. Oke? Telah Oke. disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Mm-mm. Ayat 8. Mm-mm. Tidak ada dari penguasa dunia ini Mm-mm. yang mengenalnya. Mengenal Apa siapa? Mengenal hikmatnya Allah. Apa yang Ya. Anda sampaikan ini? Makanya Anda mau dengar gak saya ngomong? Iya, saya sudah dengar, tapi tidak bisa, enggak sampai ke Oke, data tunggu ini. sebentar. Enggak bisa. Tunggu dulu. Anda jangan takut. Ini jawabannya. Kok takut sama Kristen pula? Aku takut. Anda Silakan. cemen. Saya bertanya, apa hubungannya? Saya jawab. Tidak ada. Bang, sebelum Anda menjawab, dengarkan dulu. Tunggu. Jangan takut. Tenang. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, mengenal rahasia yang tadi ayat 7 baca itu, dan yang tersembunyi. Ya. Sebab jikalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya kalau mereka ngerti makna penyaliban itu, ya, Yudas, iblis, orang-orang Romawi, tua-tua Yahudi, kalau mereka mengerti penyaliban itu, Alkitab mengatakan mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, sekarang kalau mereka tidak menyalibkan, kalian selamat nggak? Loh, tunggu sebentar. Apalagi? Sama halnya seperti begini. Apalagi? Nah. Pertanyaan Kamu saya ingat. cuma naik mobil. Tunggu sebentar. Saya kasih Pertanyaan analogi saya yang ingat. gampang. Kalau tanpa Tunggu. salib, Tunggu kalian selamat sebentar. nggak? Saya kasih pengertiannya dulu. Sebentar. Juma naik mobil nih. Ya. Mobil. Ada orang jahat mau mencelakai Juma. Ya. Akhirnya ketika dipepet mobilnya, mobil terbalik dan airbag itu keluar. Dan Juma selamat. Saya mau tanya, apakah airbag ini keluar karena ada seorang yang berjasa sehingga airbag itu keluar menyelamatkan Juma? Apa? Pertanyaannya gimana? Maka itu kamu tuh SD. Pertanyaan gimana? Pertanyaan gimana? Nah, dengar. Pertanyaan gimana? Saya ulangin ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Juma naik mobil. Ya, kan mobil kan selama ini kan pamerin terus tuh di TikTok ya. Yang ada sunroofnya tuh, ya. Itu Ada mobil orang saya jahat. sendiri. Ya, ada orang jahat. Pengen nyerempet Juma supaya Juma celaka. Ke dalam Orang jurang. jahat. Orang jahat. Orang jahat nih. Tapi dia nggak tahu ada airbag itu. Waktu diserempet, jebret, Serempet. airbag itu keluar, Dur. Juma pun akhirnya selamat Selamat. dari airbag karena airbag itu keluar. Ya. Terus? Saya mau tanya, yang jadi si penyerempet mobil Juma itu pahlawan bukan? Dia pelaku kejahatan. Iya betul. Nah. Tapi pahlawan nggak yang membuat si selamat itu keluar? Jawab. Apa? Dia yang berjasa nggak supaya airbag itu keluar? Enggak. Enggak. Sama berarti kamu udah ngerti itu. Nah, berarti dia Orang berarti Yahudi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya lagi Tunggu dong. sebentar. Saya belum selesai dong. Tunggu dulu. Anda takut kayaknya. Oh, bukan takut. Takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke sini. Takut. Kalau takut saya nggak bakal naik ke Ya, sini. kenapa Anda tidak membiarkan saya ngomong? Karena saya belum selesai. Oke, habis ini Ya, silakan. jangan Anda lari Oke. kemana-mana. Ya, silakan. Berarti ketika Anda berkata si iblis itu pahlawan, Yudas itu pahlawan, Ya, orang Romawi itu pahlawan, ya, ya kan? Lalu Ya. tua-tua Yahudi itu pahlawan. ya. Padahal Alkitab sudah saya bacakan tadi dalilnya, betul? Mereka sebenarnya nggak tahu bahwa dengan penyaliban itu terjadi keselamatan itu. Karena penyaliban itu jadi keselamatan. Kata siapa? Loh, ini ayatnya ada. Ya, kata siapa? Ayatnya ini ada dalilnya. Kata siapa? Anda pasti nyangka lagi, kata Paulus, betul nggak? Enggak, kata Paulus. Karena 1 Korintus 15 nomor 17 kata siapa? Anda udah lari kemana-mana. Siapa yang mengatakan Saya mengatakan tahu. dalam 1 Anda Korintus pasti 15 nomor pasti. 17? Anda percaya Siapa sama yang Paulus? berkata? Siapa yang berkata di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 Juma. tanpa kebangkitan, Anda tanpa kebangkitan. lucu. Diam dulu dong. Tunggu dulu, Anda Diam lucu. dulu dong. Diam dulu dong. Satu sisi. Gantian kita.
Anda benci sama Paulus, tapi Gantian kata-kata Paulus kita, dipakai terus, gantian kita. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Oke. 1 Korintus 15 nomor 17. Ya. Tanpa kebangkitan, Buka ayatnya, biar jangan lari. Ya. tanpa kebangkitan, Ya. sia-sialah kepercayaanmu dan Betul. kamu masih berada di dalam dosa. Betul. Nah, berarti siapa yang melakukan penyaliban? Tuh. Itu orang-orang Romawi dan lain-lain. Nah, itu pahlawan atau bukan? Bukan. Bukan pahlawan, penjahat. Iya. Iya. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan samamu. Bukan. Mereka tidak tahu dengan penyaliban itu terjadi keselamatan. Jadi, Kan ayatnya ada tadi. jadi dia pahlawan. Itu rahasia disimpan berabad-abad. Jadi dia pahlawan. Yang tersembunyi. Jadi dia Yang pahlawan. sebelum dunia dijadikan. Sekarang telah pertanyaan saya, disediakan berarti dia Allah pahlawan. bagi kemuliaan kita. Pelaku daripada penyaliban itu harus punya status. Dia pahlawan atau dia penjahat? Ayat 8 katakan lihat baik-baik. Enggak, ada saya tanya dari- aja dulu. Mau kemanapun Anda bawa Ini dalil. data, Ini mau dalil. kemanapun Anda bawa Jangan dalil, Anda. Ini dalil. kemanapun Anda bawa Ini dalil, dalil. pertanyaannya berada di Hei, ujung. Jangan Di- jangan tendang saya, jangan kabur ya. Pertanyaannya Nih, berada di ujung, Bang. Pertanyaannya Tunggu. berada di ujung. tidak ada. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu aja dua. Penjahat. Penjahat. Iya. Berarti penjahat berjasa menyelamatkan Anda. Ya enggak lah. Dia enggak Ya, tahu. kok enggak? Ini Kok ayatnya ada. tidak? Ini Hei, ayatnya ada. dari mana logika Anda? Ini ayatnya ada. Dari mana logika Anda mengatakan tidak? Sedangkan tanpa penyaliban kalian tidak diselamatkan. Tadi Anda sudah jawab analogi saya. Itu Ya, analogi Anda. Tunggu. Dengarkan. Analogi Dengan Anda ayat itu itu. keluar. Dengar. Apakah orang yang penyerempet itu penjahat? atau Dengarkan bukan? saya. Analogi Nggak Anda bisa. saya belum tanggapi. Analogi Loh. Anda itu analogi konyol. Ah. Analogi konyol. Ya, karena Anda sudah terjebak di Sekonyol-konyolnya situ. analogi Anda itu. Ah. Saudara, Ya. kalau Anda Ya, ditanya Anda sudah kemudian, tahu itu kan? dengarkan saya, Betul dengarkan nggak saya. ngomong? Dengarkan Ah, saya. Anda Dengarkan sudah saya. akui tadi. Yang Dengarkan nyerempet saya, Anda, dengarkan saya. Kalau yang kamu nyerempet tanya, Anda, itu penjahat. Saya tanya Anda sama nggak Anda mau tadi. bicara, Anda Tunggu. diam dulu, Ya, Anda diam dulu, ya. Anda diam dulu. Anda Anda turun, sudah kalau jawab Anda tadi. tidak mau diam, Loh, Anda saya Anda turunkan. Saya nggak pernah takut sama penyembah makhluk. Oh, kenapa dimin saya? Kenapa mute? Saya mute. Kalau Anda tidak mau mendengarkan saya mute. Gantian kita ngomong, gantian. Jangan cuma mau didengar doang. Ya, saya mendengarkan analogi Anda loh. Saya belum menanggapi analogi Anda loh. Dari tadi Anda nggak ngomong. Lah, saya belum menanggapi analogi Anda. Inilah kalian kalau Inilah kalian. Gimana ceritanya orang ini? Takut kalian semua ini. Kok jadi penakut? Jangan di-mute saya dong. Saya mendengarkan Anda beranalogi. Oke, Ya. analogi Ya. yang konyol, Kata yang Anda tidak konyol, masuk kata saya enggak. akal. Biar Anda ngerti. Anda mengatakan bahwa ketika diserempet keluar airbag-nya kan? Iya. Sekarang kamu ditanya, pilih mana? Anda tidak diserempet atau Anda diselamatkan airbag? Pilih mana? Loh, apa hubungannya? Itu tidak Ya nyambung. berhubungan dong. Jelas Ini kan sekali. jelas. Dengar. Jelas sekali bahwa ketika diserempet mobilnya, memang keluar, airbagnya Iya. keluar. Mobil itu hancur atau tidak? Iya, hancur. Hancur. Iya. Jadi itu Anda katakan pahlawan. Jangan- Itu Anda katakan apa? Pelaku kejahatan atau pahlawan? Iya. Jawab. Ayo jawab. Anda yang jawab. Loh, ya jelas itu pelaku kejahatan lah. Nah, pelaku kejahatan. Iya. Berarti pelaku kejahatan ini berjasa kepada Anda. Betul. Berarti berjasa menyelamatkan Anda ya? Berjasa Kenapa? menyelamatkan Jawab Anda. dulu. Tadi analogi tadi betul ya? Berjasa menyelamatkan Anda gitu. Tidak betul itu. Jawab. Tidak Nah, betul itu itu. bodoh kamu Analogi itu. Anda itu konyol. Masa gara-gara Analoginya si Anda penyerempet, itu konyol Anda sekali. selamat. Kan ngaco. Analogi itu pengertian Buktinya apaan dalilnya. gitu? Bukti dalilnya apa? Bukti Itu saya dalilnya bilang apa? tadi. Itu tadi saya 1 bilang. Korintus Tunggu, 15 sebentar. nomor 17. Filipi sebentar, 2 Juma. nomor 6 sampai nomor Juma. 11. Hei. Akibat daripada Semua bisa penyaliban. kujawab. Ayat itu bisa Hei, kujawab semuanya. Akibat dari Sekarang kita tanya penyaliban, Sekarang kita tanya penyaliban, semua Iya. nama bertekuk lutut baik di langit maupun di bumi. Betul?
Kenapa takut nyut-nyut saya terus kalian? Betul? Hah? Betul? Lama-lama saya ditendang, saya udah tahu. Kalian gak boleh Akibat senang. penyaliban, Merasa pintar sendiri padahal bodoh akibat semua. penyaliban, Ah. akibat penyaliban, Iya, iya. maka Apa? Iya, manusia diselamatkan. betul. Apakah Berarti menyalibkan- pelaku penyaliban ini pahlawan kan? Tunggu, enggak. Tunggu dulu. Kok enggak? Apakah yang menyalibkan itu tahu? Tanpa Apakah penyaliban, yang menyalibkan- tanpa Oh, penyaliban, Juma, apakah dosa jangan takut, kalian Juma. dihapuskan, ditebuskan? Jangan kabur, jangan kabur. Apakah Tanpa penyaliban, apakah dosa si kalian penyalib itu tahu dihapuskan? akan terjadi keselamatan? Jawab. Tanpa penyaliban, apakah dosa si kalian penyalib itu tahu dihapuskan? akan terjadi keselamatan? Jawab. Ngaco dia. Apakah Saudara. si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Jawab. Saudara, Jawab dulu. Dengarkan Takut saya. Kan? Gak boleh jawab kan? Dengarkan Nih, saya. teman-teman 8.800 orang lihat. Dengarkan saya, dengarkan saya. Apakah si penyalib itu tahu akan terjadi keselamatan? Apakah penyalib itu akan tahu bahwa ada keselamatan? Ya. Tidak tahu. Ya. Ah. Kalau nggak tahu bagaimana Anda bisa bilang dia pahlawan? Karena Anda menikmati hasil upayanya. Loh, itu tidak seperti itu. Oh, nggak bisa dong. Itu sudah dirancang Sekarang sama saya Tuhan. tanya, sekarang saya tanya kepada Anda, Tunggu. pertanyaan yang sama, Tunggu. saya balik, Tunggu. dengarkan, Ya. gantian Ya. saya bertanya, Ya. gantian saya bertanya. Ya. Oke, Oke. ketika kemudian orang-orang ini membunuh Yesus, termasuk iblis, Ya. apakah dia tahu akibatnya? Akibat apa? Akibatnya apakah dia tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sekarang Anda nikmati ndak hasil upaya mereka? Loh, bukan masalah menikmati, itu keselamatan Saya daripada bertanya Tuhan. kepada Anda nih, saya bertanya kepada Iya. Anda. Anda Iya. nikmati ndak hasil kerja mereka? Itu antisipasi yang sudah Tuhan sediakan dari rencana Di mana semua. dalilnya? Di mana Ini. dalilnya? Silakan. Oke, saya baca lagi ya. Silakan. Baca. Silakan. Baca. Nah, ya. Ini apa? Ini Korintus ini. Tunggu sebentar saya baca Ini dulu. Korintus. Ini Oh, Korintus. Ini dalil. Ini Korintus. Tunggu sebentar nih. Ini Nih. Korintus. Yang Anda Tunggu tampilkan sebentar, ini saya Korintus. baca. Ayat 7 saudara, saya baca nih. yang saya Sebut ya. minta, Udah. Ini rencana ayat, Tuhan, ini. rencana Ini. Tuhan di dalam Ini kitabnya rencana Tuhan. Yahudi, bukan di dalam kitabnya Nih, Paulus. Ini rencana Tuhan, ini rencana Tuhan. Itu Lihat. upaya Tetapi- Paulus. Tunggu. Itu upaya Lo Paulus takut sama membuat Paulus. cerita. Ini jawabannya. Ya. Saudara. Yang telah disediakan Allah. Ya, bagi itu kemuliaan Paulus. kita. Itu Paulus yang mengatakan Sebelum itu. dijadikan. Itu Paulus yang mengatakan itu. Sekarang yang saya Anda- tanya di sini, saudara, Anda yang mau saya bilang tanya, Paulus, Anda yang saya sangkal. pertanyakan di sini Setiap adalah, hari Anda pakai tulisan Paulus untuk yang saya ngoceh-ngoceh. tanyakan di sini adalah konsep dari Tuhan bahwa penyaliban, pembunuhan terhadap orang benar itu adalah untuk menyelamatkan pelaku-pelaku dosa. Itu tertulis di mana? Nih, sama halnya seperti begini. Ya, saya tahu. Ada dalil Orang atau tidak ada? menciptakan mobil. Tunggu sebentar. Ada dalil Orang atau tidak menciptakan ada? Nggak mobil. ada analogi akal-akalan, nggak Tunggu ada. sebentar, Nggak tunggu ada sebentar. akal-akalan di Anda sini, nggak takut. ada. Ya, Nggak ada akal-akalan di sini, nggak ada. takut Anda. Nggak ada Anda akal-akalan nggak di bisa sini. menang. Selama Saya ini Anda cuma cuma minta, belok-belokin ayat firman Tuhan. saya minta ada tidak? Anda cuma belok-belokin Ada ayat tidak di firman dalam Tuhan, saya agama kasih tahu. Yahudi menebus Juga. dosa manusia dengan membunuh manusia lain? Ada nggak? Anda jangan lari kemana-mana. Anda nggak Loh, ngerti. saya bertanya loh. Sekarang Saya tanya, Anda dari tidak awal. menjawab. Pertanyaan Dari saya awal. tadi Anda nggak jawab. Dari Dengarkan awal saya. saya sudah tanya sama Dengarkan Anda. saya, Bang. Pertanyaan Ya, saya tadi saya Anda kasih nggak jawab. analogi sama Anda, Juma. Apakah Anda menikmati hasil daripada kejahatan tersebut? Tunggu, saya jawab ya. Saya jawab. Saya jawab. Apakah Anda menikmati hasil kejahatan mereka? Saya jawab ya. Silakan. Oke. Saya menikmati rencana Allah yang diciptakan Ya. buat hidup saya. Loh, Anda Ya, malah bisa. saya tidak Anda tanya nggak itu. bisa memaksa saya untuk menikmati hasil. Loh, Anda gimana sih? Di mana Allah coba kau tujukan datanya kepada saya di kitabnya Yahudi, Tuhan menyelamatkan manusia dengan membunuh orang benar, itu tertulis di mana? Loh, Anda jangan lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana. Itu Saya sudah bertanya, dibuatkan dari apakah awal. Anda menikmati upah
dari Oke. hasil kerja Jangan lari para kemana-mana pelaku kejahatan. Tunggu sebentar. Loh, kan saya udah jawab tadi. Apa? Saya menikmati, dengar baik-baik ya. Ya. Saya menikmati hasil rencana Tuhan penyelamatan dalam hidup saya dan isi dunia ini. Oh, jadi Di sana. maksud Anda Tunggu salah dulu. sebentar. Tunggu dulu. Sama halnya saya menciptakan mobil dan saya menciptakan airbag. Dan saya tahu orang yang naik mobil itu satu waktu pasti akan kecelakaan. Saya mau tanya, apakah kecelakaan itu datang dari saya sebagai pencipta mobil? Bukan. Tapi saya tahu mobil itu akan kecelakaan dan saya menyiapkan airbag. Sama halnya dengan kejadian penyelamatan manusia itu. Tuhan tahu gak manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tetapi dia akan menyiapkan jalannya. Itu siapa? Yaitu Yesus. Ketika Yesus disalibkan, maka terjadilah airbag itu keluar. Artinya keselamatan terjadi buat bangsa, buat dunia ini. Paham gak di situ? Jadi jangan pernah Anda berkata-kata lagi. Tunggu. Saya mau selesai. Oke. Jangan Anda berkata-kata lagi. Oke. Iblis pahlawan buat kita. Oke. Ya. Jadi airbag di sini pahlawan ya? Yudas itu, nah, Berarti airbag di sini pahlawan. ya, Yesus Oke. lah itu. Oke. Yesus lah itu. Oke. Sekarang bisa nggak kemudian airbag itu keluar tanpa ditabrak sama penjahat? Apa gunanya saya tanya? Dia tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Dia tidak mungkin keluar. Dia tidak mungkin keluar. Zuma. Airbagnya itu tidak mungkin keluar tanpa ditabrak. Betul? Anak SD juga tahu. Iya, Anak makanya percuma. Dengar. Percuma airbag itu dibuat kalau dia tidak ditabrak sama si jahat. Iya. Nah, Lalu berarti dalam hal ini untuk mengeluarkan keselamatan airbagnya harus ada kejahatan. Bukan. Nah, tunggu dulu, Saya jelaskan dulu. Itu kan ada namanya kejahatan manusia. Ya. Itu makanya aku katakan samamu, penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat tuh, Yon. Itu kamu jawab kebotolan kamu, botol. Lucu orang ini. Makanya aku tanya tadi sama kau Juma. Lucu orang ini. Si penyerempat itu apakah pahlawan atau bukan? Kata kau bilang bukan tadi. Nah, memang bukan pahlawan bagi saya. Bagi saya bukan pahlawan. Meskipun ada jutaan airbag yang keluar, itu bukan pahlawan. Betul. Ini tetap aja pelaku kejahatan. Iya. Lalu sekarang begini, supaya Anda diselamatkan kemudian, supaya Anda diselamatkan katanya, harus ada penyaliban kan? Loh, iya. Sekarang kau pilih mana? Mobilmu berjalan dengan aman tanpa penjahat dan tidak perlu airbag keluar. Kau pilih mana? Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa kau yang mengatur? Karena memang sudah akan terjadi kecelakaan dan sudah terjadi. Berarti kalau begitu, berarti para pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan, gitu. Pahlawan. Berarti sudah disiapkan. Pahlawan, katamu. Bagimu jelas pahlawan. Bagimu. Katamu pahlawan. Bagimu. Buat saya bukan pahlawan, memang itu kejahatan manusia. Kalau dia bukan pahlawan, dengar. Yang tanpa disadari. Kalau dia bukan pahlawan, ayat 7 dan 8. Mereka tidak tahu dari semula. Dengar. Kalau dia bukan pahlawan, pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Bisa nggak Anda selamat tanpa airbag? Loh, bisa atau enggak? Bisa Anda selamat tanpa airbag? Bisa nggak? Itu sudah jalan yang ditentukan. Nah, berarti mereka ini adalah pahlawan untukmu. Makanya itu kebotolanmu. Loh, saya tanya ulang. Tanpa ada airbag keluar. Dengar. Tanpa ada airbag keluar. Ya. Dan tanpa diserempet sama penjahat, apakah Anda bisa selamat? Ya kalau nggak terjadi kecelakaan mana bisa Enggak, tanpa ada kecelakaan, tanpa ada penjahat, bisa nggak Anda selamat? Loh, terjadi kecelakaan nggak? Terjadi kecelakaan nggak? Jawab, takut. Tidak ada penjahat yang menyerempet mobil Anda, berarti airbagnya tidak keluar. Bisa nggak Anda selamat? Bisa nggak Anda selamat? Kecelakaan nggak? Lucu orang ini.
Lucu ya? Lucu. Karena kau nggak bisa Betul kelabui lucu. saya. Benar-benar lucu. Kau Anda nggak bisa benar-benar lucu. kelabui saya seperti Saya orang tanya Habis sekali kau lagi. malam ini Juma. Sekarang saya tanya Dengar lagi. baik-baik. Dengar baik-baik. ya. Dengar. Ya, oke, aku jawab. Tanpa ada kecelakaan yang Ya. disengaja oleh pelaku, apakah Ya. Anda bisa selamat? Tanpa ada kecelakaan. Iya. Buat apa ada airbag keluar? Pikir pakai otak, hei. Bukan itu yang saya tanya, Bung. Itu yang kau tanya tadi. Tanpa ada kecelakaan, bisa nggak kamu diselamatkan? Betul nggak? Iya. Betul. Kalau nggak ada kecelakaan, buat apa airbag itu keluar? Pikir pakai otak. hei. Oke. Tanpa airbag itu keluar berarti Anda selamat kan? Gimana? Tanpa airbag itu keluar Anda selamat kan? Kok tanpa airbag itu keluar? Tanpa airbag Selamat nggak Anda? Karena sudah terjadi kecelakaan, maka airbag itu keluar. Enggak. Saya tanya sama Anda, jujur Oke. aja. Ya. Tanpa ada airbag keluar Anda bisa selamat kan? Terjadi kecelakaan atau enggak? Tidak terjadi. Ya kalau terjadi buat apa airbag keluar? Oh, berarti Anda bisa Mau selamat menjebak tanpa saya, airbag Bung. kan? Iya kan? Berarti Anda bisa selamat tanpa ada kecelakaan kan? Juma. Dengar. Berarti Habis Anda kau bisa Juma. selamat tanpa ada kecelakaan. Loh, pertanyaan sekarang begini. Kalau airbag itu kecelakaan nggak ada, buat apa airbag itu keluar? Iya, saudara, betul, Iya, benar. betul, Jadi ya kan? sekarang pertanyaan saya, tidak Iya. ada kecelakaan, berarti tidak ada airbag. Ya. Selamat tidak Anda? Loh, berarti selamat dong karena memang nggak ada kecelakaan. Nah, selamat. Berarti tanpa penyaliban, Hah? manusia bisa selamat. Kagak salah. Berarti Anda mengharuskan. Karena memang sudah jatuh dalam dosa. Berarti Anda yang mengharuskan. Anda mau Anda menjebak yang saya ke situ, mengharuskan nggak harus bisa ada juga. kejahatan. Itu artinya Dengarkan kalau teman-teman. Anda tidak terjadi Dengarkan. kecelakaan. Tunggu. Beliau Tunggu. mengharuskan Tunggu. ada Tunggu. kejahatan. Loh, bukan Oke? bukan mengharuskan, itu keadaan. Keadaan apa? Di mana Itu Tuhan realita. menginginkan? Oke. Manusia sudah Di jatuh mana dalam Tuhan dosa. menginginkan? Dari awal sudah jatuh dalam Di dosa. mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar agar menyelamatkan pelaku-pelaku kejahatan? Silakan. Oke. Saya jawab ya. Mana dalil? Saya butuh Dalil dalil. ya. Dalil ya. Iya. Yesus yang ngomong dari awal. Iya. Anak manusia harus diserahkan dan dibunuh. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Udah selesai? Oke. Lagi. Yudas anak manusia. Maksudnya gimana? Yudas itu anak manusia atau bukan? Lo Anda melarikan ke Yudas. Iya, pasti. Dalilnya di mana itu Yudas yang disalib? Oke. Jawab. Galatia 3 nomor 13. Anda mulai ke situ ya. Oke, saya paham. Kristus Ayo. telah menebus kita dari Ya. hukum Taurat dengan Oke. jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Baca ayatnya ya. Kita buka ya. 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 Karena kamu selama ini Juma cuma baca Ya, ayat silakan, menafsirkan sendiri. Silakan, Menyesatkan saudara. sendiri. Silakan, Oke. silakan. Ayat berapa tadi? Ya. Belum tahu ditanya dia. Galatia Saya 3 tahu nomor ayat itu 13. semua. Iya, silakan. Ya. Galatia 13 ya. Galatia 3 nomor 13. Oke. Teman-teman perhatikannya 9.600 orang nih, lihat nih. Kristus telah menebus kita. Kata Paulus kan? Ya, Paulus. Iya, saya bertanya loh, amat Bang. sih cuma sama Paulus, takut amat kamu kenapa? Enggak, saya bertanya loh. Itu kata Paulus kan? Kenapa? Kalau memang kamu nggak percaya, ngapain kamu bahas ayat ini? Saya tanya. Saya bukan tidak percaya, saya bertanya. Itu kata Paulus kan? Betul. Betul. Udah, Kamu percaya nggak? lanjut. Kamu percaya nggak ini? Tulisan Paulus. Lanjut. Percaya nggak? Saya percaya itu ucapan Paulus. Ya, oke, percaya ya. Oke. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Artinya dia tidak terkutuk, tapi dia menjadi kutuk karena Menjadi kita, kutuk. Ya. ya
Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang tadi? Yesus. Yesus. Apa Ya. dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk? Karena dia menjadi kutuk. Ada alasannya dong. Ini ayatnya ada. Iya, apa alasannya sampai Ini Yesus ayatnya dikutuk? jelas. Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi sebenarnya terkutuk apa enggak dia sebenarnya? Iya. Tunggu, jawab dulu. Dia terkutuk nggak sebelumnya? Enggak. Enggak. Setuju. Oke ya, bagus. Nah, Oke. dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk. Pertanyaannya, Karena siapa? Karena siapa? karena Ayatnya. kita. Karena kita kan ayatnya kan? Oke. Ya. Betul ya? Ya. Lalu, sebab ada tertulis, Eh. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Karena Siapa orang ini? akibat sudah dia menjadi memilih dirinya. Orang yang dimaksud di sini siapa, Bang? Yesus lah. Ya, berarti yang terkutuk di salib siapa? Yesus. Apa salahnya? Loh, dia menjadi kutuk. Ada di Ya, tadi. apa salahnya sampai dia dikutuk? Dia tidak punya salah. Terus kenapa dia yang dikutuk? Loh, kan dia dia telah memilih sendiri. Wah, iya. Kata siapa? Makanya ayat segampang ini saja tidak bisa kau mengerti, Juma. Sombong. Saya Bukan bertanya, sombong. orang yang digantung di salib dengan cara terkutuk ulangin itu ya. siapa, Bang? Saya ulangin ya. Ya. Saya ulangin. Ya. Ya. Hmm. Kristus telah menebus kita Ya. dari kutuk hukum Taurat Ya. dengan jalan menjadi kutuk. Sebelumnya terkutuk gak? Enggak. Tetapi Yesus sendiri, dia Kristus ya, Yesus sendiri telah menjadi kutuk. Ya, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14 ya. Oke. Yesus Kristus telah membuatnya supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Oke. Pertanyaan saya. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu Oh tertulis my di mana? God. Itu tertulis di mana? Bodoh banget ya manusia ini ya. Saya Ya, tanya sama itu tadi. tertulis di mana? Tunggu sebentar. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung Oke. di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Betul di Galatia. Ya, itu tertulis betul. di mana? Di Galatia, Tertulis di mana? betul. Di Galatia. Tertulis di mana? Di Galatia. Loh, itu Galatia pernyataan Paulus. Iya. Sebab Anda percaya? ada tertulis. Di mana? Ini ayatnya ada. Iya, di mana tertulis? Loh. Tertulisnya gimana? Ini udah ada ayatnya kok penjelasannya. Itu pengakuan Paulus sebab ada tertulis. Loh, Berarti ada Anda nggak tertulis. percaya? Di mana tertulis? Anda nggak percaya perkataan Paulus? Saya percaya itu ucapan Aduh. Paulus, Bang. Sekarang Paulusnya Bahkan, mengatakan tunggu sebentar. sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tolong di mana Iya. tertulis itu? Oke. Tertulis di Ya. mana? Ya. Tertulis di mana? Yesus pun pernah ngomong, anak manusia harus diserahkan. Tertulis di mana? Itu ayat sebelumnya banyak. Iya, di Dia mana akan tertulisnya? Di mana tertulis Di bahwa Injil orang yang itu sudah digantung di banyak, tiang salib itu Juma. adalah orang yang terkutuk? Di mana tertulis? Di Injil itu banyak, Juma. Di mana? Di Di mana Injil itu ada, tertulis? Juma. Di mana? Loh. Paulus itu ngarang. Kalau Anda nggak bisa tunjukkan berarti Paulus ngarang. Ya. Sekarang Di mana jelas. tertulis? Tunggu sebentar. Ya. Yesus berkata, anak manusia harus diserahkan. Iya, anak manusia itu kan banyak. Loh. Ada Yudas, ada Simon, Maka ada itu. Petrus, ada Itu anak Kefas, ada manusia Andreas, itu. ada Maria. Itu bicara sebutan anak manusia. Makanya untuk mengetahui itu Yudas atau Anak Yesus, domba Allah, itu kuncinya di Galatia 3 nomor 13 Ya kan? itu kuncinya. Tertulis di mana? Kan saya bilang tadi, Apa? Yesus sudah ngomong, Apa? dia akan mati. Pada hari Anak ketika manusia. Anak manusia yang dikatakan di situ. Nggak, Sekarang jadi pertanyaan misalnya siapa saya. saya tanya? Sekarang Saya mau pertanyaan tanya. saya. Tunggu Di sebentar. mana tertulis? Tunggu sebentar. Ya, saya udah jelas sama Anda. Loh, Di mana tertulis? saya sudah Monda bilang tak sama ajarin. Anda tadi. Tunggu sebentar. Monda tak Saya udah ajarin bilang di sama mana Anda tertulis. tadi. Tunggu sebentar dulu. Anda bilang tadi kan, anak manusia itu Yudas, betul? Iya. Emang lu pikir anak ayam? Yakin Anda?
Yakin dong. Anda percaya itu? Percaya kalau Yudas itu anak manusia. Nah, anak manusia akan mati, betul? Iya. Nah, saya mau tanya, kalau Anda percaya anak manusia akan mati, dan dia bangkit pada hari ketiga, saya mau tanya, siapa yang bangkit itu? Yudas? Kenapa? Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Oke. Silakan. Nih, Silakan. dengarkan kupingmu ya, dengarkan. Ya, silakan. Galatia 3 nomor 13. Loh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis Aduh, di Juma. tertulis di Ulangan Anda nggak 21. sama tulisan Paulus, tapi pakai tulisan Paulus. Tertulis Botol di kita Ulangan Anda tuh. 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis Aduh, di Ulangan kacau deh. 21 nomor 22 23? Dengar dulu. Maknamu ngaco semua, Juma. Dengar dulu, Kasih dengar tahu. dulu. Dengar dulu. Di Ulangan Aduh. 21 nomor Kau nggak percaya 22 tulisan 23. Paulus, tapi tulisan Dengar. Paulus kau pakai dari Paulus tadi. mengutip Bikin Ulangan malu aja. 21. Paulus ini mengutip Ulangan 21. Anda kan tidak bisa nunjukkan tertulis di mana, saya Aduh, tunjukkan. mulai niut-niut saya nih. Tunjukkan.